Smartwatch ganteng, fitur olahraga komplit, fitur kesehatan juga terlengkap. Kini ada deteksi resiko diabetes, smartwatch pertama yang punya fitur ini. Ada alasan kenapa diabetes dijuluki sebagai the silent killer, karena penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga penderita tuh tidak menyadari mereka sakit hingga timbul komplikasi serius atau kerusakan organ permanen. Tahu nggak, di Indonesia kasus diabetes yang tidak terdiagnosa antara usia 20 sampai 79 tahun itu di 73,2%. Bahkan total penderita diabetes di Indonesia itu lebih dari 20 juta orang. Tinggi banget dan yang tertinggi di Asia. Terus gimana cara menghindarinya? Salah satunya adalah tes lab secara rutin. Cuman kan ya kalau badan kerasa sehat, mana kepikiran, mau tes lab khawatir ada risiko diabetes. Kan nggak kayak begitu. Tapi ternyata kawan-kawan dari Huawei itu mengeluarkan smartwatch yang punya fitur buat mendeteksi resiko diabetes. Smartwatch tersebut adalah ini, Huawei Watch Fit 5 Pro. Sebenarnya ada varian lain yang Huawei Watch Fit 5 biasa, tapi ya saya mau bahas yang ini dulu karena dia yang punya fitur deteksi resiko diabetes. Yang pertama, saya tuh nggak mau misleading ya. Fitur ini adalah fitur deteksi resiko diabetes, bukan yang ngecek gula darah secara langsung gitu. Jadi dia tuh bukan medical devices. Cara kerjanya dengan mengolah beberapa data kayak detak jantung, HRV karena dia tuh punya sensor PPG buat mendeteksi aliran darah dan ritme jantung, ditambah data tidur dan recovery pattern yang secara studi ternyata tuh punya hubungan sama insulin resistance dan regulasi glukosa. Jadi cara pakainya itu tuh kita aktifin fiturnya dan dia tuh akan pelajari kita selama 3 sampai 14 hari. Kita harus pakai smartwatch-nya seharian. Kalau datanya cukup, hasilnya tuh akan keluar. Bisa low risk, medium risk, dan high risk. Saya sayangnya medium risk. Sejujurnya saya nggak kaget karena memang saya tuh ada turunan diabetes dan setiap kali tes darah pun kadar gula saya tuh mepet banget sama ambang batas normal ya. Tapi dengan hasilnya seperti ini ya saya tentu jadi lebih aware dan jadi lebih ingin berolahraga dan menjaga asupan gula dan karbo. Jadi fitur ini bermanfaat banget buat saya. Fitur deteksi resiko diabetes ini adalah hasil kerjasama Huawei dengan beberapa institusi kesehatan di Cina dan Uni Emirat Arab. Jadi Huawei itu berkolaborasi dengan rumah sakit untuk melakukan riset gula darah dengan lebih dari 1.000 orang dan memonitor kesehatannya dalam waktu lebih dari 100.000 jam. Jadi meski ini bukan alat kesehatan, dia tuh punya studi yang nggak main-main. Kalau misalnya hasil kamu adalah medium risk atau bahkan high risk, sangat disarankan untuk ke dokter secara langsung. Karena ini bukan alat untuk diagnosa. Sudah tertarik sama smartwatch ini karena punya fitur resiko diabetes ini? Ya, saya bisa pahami. Tapi tentu fitur smartwatch ini tuh yang nggak hanya buat cek resiko diabetes saja. So, lihatlah koleksi smartwatch Huawei yang saya punya. Ini ada GT3, terus ini GT5, ini Band 11 Pro, dan ini Watch Fit 5 Pro. Semua ini saya beli sendiri. Dan mungkin saya akan beli lagi Huawei Watch Fit 5 Pro ini. Kenapa? Karena menurut saya, wearables Huawei adalah yang terbaik. Dia tuh menceklis semua yang seharusnya ada di smartwatch. Pertama, looks-nya harus ganteng. Dan Huawei Watch Fit 5 series ini menceklis itu. Versi Fit 5 yang biasa, ini bodinya tuh pakai aluminium alloy. Layarnya 1,82 inch, AMOLED, bezel tipis, pakai layar 2.5D tempered glass, dan strapnya punya warna yang menarik. Bahkan ada yang 2 tone kayak begini. Green Silver Woven namanya. Ganteng banget menurut saya. Sementara yang Watch Fit 5 Pro lebih ganteng lagi. Bezelnya ini tuh pakai titanium alloy jadi lebih kuat. Bodinya pakai aviation grade aluminium. Layarnya 2.5D sapphire glass. Ukuran layarnya lebih gede dari versi basic yaitu di 1,92 inch. Bodinya juga tipis, lebih tipis dari Apple Watch dan warna oranye ini. Wah, cakep gila. Ada warna oranye juga bahkan sampai ke bezel. Strapnya juga bahan woven yang nyaman banget buat dipakai. Selama pengujian ini yang saya gunakan ya. Dan kayaknya tipe ini yang saya bakalan beli. Perbedaan lain antara versi Pro dengan yang enggak adalah di kecerahan layar. Huawei Watch Fit 5 punya brightness maksimal di 2500 nits, which is bagus, lebih tinggi daripada Apple Watch, jadi lebih nyaman buat dilihat di kondisi matahari terik. Dan yang Watch Fit 5 Pro bisa sampai 3000 nits.
tinggi banget dan setara sama Apple Watch Ultra. Watch face-nya banyak yang bagus ya, baik yang gratisan ataupun yang berbayar. Sehingga menambah kegantengan smartwatch ini ketika dipakai sehari-hari. Menurut saya smartwatch itu wajib ganteng ya, karena wearables kan bagian dari fashion. Masa OOTD udah cakep tapi smartwatch-nya kagak ganteng? Sayang banget. Kemudian yang kedua, battery life. Smartwatch Huawei itu battery life-nya lama-lama. Wear OS Google tuh satuannya hari. Apple Watch itu satuannya malah jam. Tapi Huawei Watch satuan ketahanan baterainya pakai minggu. Yes, Huawei Watch Fit 5 series ini bisa bertahan seminggu lebih alias 10 hari. Jarang dicas itu artinya battery cycle-nya minim. Dan battery cycle minim itu artinya itu dia bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Just a simple science. Kalau smartwatchmu butuh dicas setiap hari, battery cycle-nya tinggi, itu tuh akan semakin cepat mengalami penurunan kapasitas sehingga bakalan kerasa kayak baterainya bocor. Nah, kalau smartwatchmu baru dipakai setahun udah berasa kayak begitu, ya jangan upgrade ke smartwatch yang butuh dicas setiap hari lagi. Tahun depan bakalan berasa boros lagi. Yang ketiga, fitur kesehatan. Yang ini smartwatch Huawei emang paling advance dibandingkan yang lain menurut saya ya. Dan ini adalah alasan kenapa saya tuh punya banyak smartwatch Huawei. Tiap seri tuh ada aja inovasi barunya. Dan kali ini inovasinya tuh ada di Huawei Watch Fit 5 Pro yang punya diabetes risk study yang saya jelasin di awal. Kalau yang Watch Fit 5 biasa nggak ada fitur itu soalnya. Nah, selain fitur diabetes risk study tadi, dia tuh tetap membawa fitur-fitur kesehatan Huawei lainnya, kayak arterial stiffness detection atau deteksi kekakuan arteri ya. Alhamdulillah kalau yang ini saya normal. Terus ada pulse wave arrhythmia analysis buat deteksi detak jantung tidak beraturan. Kemudian ada emotional well-being atau ngecek kondisi emosi kamu. Kalau lagi stres ya tinggal breathing exercise yang dipandu sama smartwatch-nya juga. Sleep tracking juga komplit dengan penyajian data yang indah dan ada fitur sleep breathing awareness-nya yang bisa mendeteksi adanya sleep apnea atau henti nafas ketika tidur. The best kan? Jadi saya juga nggak nemu ya smartwatch di pasaran yang punya fitur sekomplit dan selengkap ini. Yang keempat dan yang terakhir adalah tentu fitur olahraganya. Huawei itu punya lebih dari 100 tracking olahraga. Saya tuh biasa main bulu tangkis dan hasil trackingnya adalah sebagai berikut. Kelihatan ya jumlah kalorinya dan beberapa detail lainnya juga. Olahraga menggunakan raket lainnya juga bisa mendapatkan data yang kurang lebih sama, contohnya tenis ataupun padel. Dan karena punya dual band sunflower positioning dibantu sama 6 satelit dan ada offline maps, fitur ini tuh akan kepake banget buat kamu yang suka lari atau bahkan trail run. Trackingnya tuh sangat akurat. Bahkan ada beberapa fitur advance kayak golf yang kamu bisa dapat data lapangan secara detail. Atau bahkan data sepedahan mulai dari power, cycling cadence, dan lain-lain. Bisa dibawa free diving juga bahkan. Beneran komplit dan lebih lengkap daripada mayoritas smartwatch yang ada di pasaran. Tentu fitur standar smartwatch juga tersedia ya, kayak notifikasi, balas WhatsApp, sampai angkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Itu tuh bisa ya. Bahkan kemarin saya kumpul keluarga nih, dan tahu nggak foto bersamanya gimana? Saya pakai smartwatch sebagai remote-nya. Dan bagian terbaik, mau kamu pakai Android ataupun iPhone, fitur-fitur yang ada di smartwatch ini tuh berjalan tanpa kendala. Sebentar lagi smartwatch ini juga akan bisa QR code payment bareng link aja. Jadi nantinya tuh bakalan bisa dipakai buat bayar belanjaan di Indomaret, Alfamart, atau semua merchant yang support kris CPM. Karena semua alasan inilah kenapa saya merekomendasikan smartwatch ini dan saya sendiri bakalan beli. Makin banyak dah smartwatch saya. Tapi nggak apa-apa, saya jadi bisa ganti-ganti dan yang menyenangkan lagi dari Huawei smartwatch adalah dia tuh auto detect. Jadi kalau misalnya saya ganti smartwatch nih, dia tuh langsung switch secara otomatis trackingnya. Keren kan? Ya, itu dia pembahasan saya mengenai smartwatch Huawei Watch Fit 5 series. Ini mungkin lebih terlihat seperti video happy user ya. Ya, atau kumaha, bagus smartwatchnya. Kalau disuruh ngeluh, saya tuh mau ngeluh satu. Bisa nggak sih fiturnya kagak nambah terus? Kan saya jadi beli lagi. Jangan ngomong gitu bang, ntar dikabulin lagi. Iya, iya. Fiturnya dijual terpisah. Waduh. Dan lu dapat Upgrade. smartwatch nggak ada OS ya bang. Wah. Iya, ya, susah juga ya. Iya. Ya. OS-nya dijual terpisah bang. Ya at least gitu, ntar dulu lah gitu loh, per 2 tahun, jangan per tahun ada fitur baru, pusing saya. Tapi kan perusahaan harusnya untung bang. Iya sih.